Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, ini kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, yang diterjemah dengan Menyambut Buah Hati, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang nama-nama yang disunnahkan dan yang dimakruhkan. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan nama yang makruh dan yang diharamkan. Kata beliau, adapun tentang nama yang dimakruhkan dan diharamkan, Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, para ulama sepakat tentang keharaman nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Uzza, hambanya Uzza; Abdul Hubal, hambanya Hubal; Abdul Amr, hambanya Amr; Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang sejenisnya, kecuali Abdul Muttalib, kata beliau. Oleh sebab itu, tidak boleh, haram memberi nama Abdul Ali, hambanya Ali; Abdul Husain, hambanya Husain; begitu pula Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Maka ini diharamkan, kata beliau. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Yazid bin Al-Miqdam bin Shuraih, dari ayahnya, dari kakeknya, Hani ibnu Shuraih. Dia berkata, suatu kaum mendatangi Nabi SAW. Lalu beliau mendengar di antara mereka ada yang bernama Abdul Hajar, hambanya batu. Maka beliau bertanya kepadanya, siapa namamu? Dia menjawab, Abdul Hajar. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau adalah Abdullah. Maka Nabi SAW tidak setuju dengan nama Abdul Hajar tersebut. Maka Nabi SAW memberinya nama dengan Abdullah. Ini hamba Allah. Jika dikatakan, bagaimana para ulama sepakat untuk mengharamkan nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, sedangkan terdapat di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, Ta'isa Abdud Dinar wa Abdud Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Qatifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian bagus, dan celakalah hamba kain beludru. Maka di sini Nabi SAW menyebut mereka dengan Abdud Dinar dan seterusnya. Dan juga dalam hadis sahih beliau bersabda, Anan nabiyyu la kadhiba, ana Ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi tanpa kedustaan, dan saya adalah putra Abdul Muttalib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga ada sebuah riwayat bahwa pada suatu hari seorang lelaki menemui beliau ketika beliau sedang duduk di antara para sahabat. Lalu seorang tersebut berkata, siapakah di antara kalian anak Abdul Muttalib? Maka para sahabat menjawab, itu, sembari menunjuk ke arah Rasulullah SAW. Maka bagaimana jawabannya? Di dalam hadis-hadis sebelumnya dijelaskan bahwasanya Nabi SAW melarang menyandarkan nama penghambaan kepada selain Allah.
Akan tetapi di sini terdapat penyandaran penghambaan tersebut kepada selain Allah. Maka jawabannya adalah, adapun sabda Rasulullah SAW, celaka hamba dinar dan seterusnya, tidak beliau maksudkan sebagai sebuah nama, akan tetapi sifat dan panggilan bagi orang yang menghambakan hatinya kepada dinar dan dirham, lalu rela menyembah keduanya dan tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih mengutamakan hal-hal duniawi, maksudnya, daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang membuat mereka dipanggil dengan hamba dirham dan seterusnya itu. Selain itu, di dalam hadis tersebut beliau menyebutkan jenis barang berharga dan pakaian. Yang keduanya adalah keindahan luar dan dalam. Dan mereka seakan-akan menghambakan dirinya kepada itu semua dan mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang membuat mereka dipanggil dengan julukan demikian. Adapun sabda beliau, saya adalah anak Abdul Muthalib, bukanlah termasuk dalam memberi nama dengan nama tersebut. Perkataan Nabi SAW, saya adalah anak Abdul Muthalib, bukanlah termasuk dalam memberi nama dengan nama tersebut. Akan tetapi hal itu hanyalah sebuah pemberitahuan tentang nama yang dengannya seorang dikenal. Dalam istilah lain disebut dengan ta'rif. Artinya seseorang ini sudah terlanjur dikenal dengan nama tersebut. Bukan berarti menunjukkan Nabi SAW setuju dengan nama itu. Akan tetapi karena sudah terlanjur terkenal dan dikenal dengan nama itu, maka Nabi SAW mengatakan, saya adalah anak Abdul Muthalib. Dan pemberitahuan semacam ini tidaklah diharamkan. Juga hal ini tidak menjadi alasan bagi pengkhususan bolehnya nama Abdul Muthalib, seperti yang dikatakan Abu Muhammad Ibnu Hazm. Artinya nama tersebut pada asalnya adalah haram, tidak dibolehkan. Ini Abdul Muthalib. Akan tetapi karena sudah terlanjur, maka Nabi SAW menyebut nama tersebut, dan ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm, yang mana seolah beliau membolehkan nama itu sebagai pengecualian. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab di antara para sahabat ada yang mempunyai nama Bani Abdi Syams dan Bani Abdiddar, disertai nama-nama mereka. Dan Nabi SAW tidak mengingkari hal itu karena masalah pemberitahuan atau yang dikenal dengan ta'rif istilahnya, itu lebih terbuka daripada masalah pemberian nama. Sehingga dalam pemberitahuan atau ta'rif tadi dibolehkan hal-hal yang tidak boleh dalam pemberian nama. Jadi ini berbeda dengan memberikan nama. Jadi ta'rif itu berbeda dengan memberi nama. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.